nggak apa-apa deh kamu keringetan tapi aku pengen cium. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu ya, semoga baik-baik aja. Ingat jangan lupa minum air putih yang banyak ya, makan makanan yang sehat, banyak serat biar pup kalian lancar gitu ya. Makan yang banyak itu biar kalian gak gampang sakit. Jadi kalau kalian udah mau sakit, udah kayaknya kepalanya udah enteng-enteng wagu gitu ya, atau kesemutan gitu kayak aku kemarin gitu kan, terus badannya udah mulai anget-anget, nah itu makanlah yang banyak gitu ya. Kalau kalian cewek biasanya coba cek tanggalan, siapa tuh kalian mau M gitu ya, karena hari ini adalah hari kedua aku mens, dimana mensnya lagi terus-terusnya udah kayak jelly ya. Oke, hari ini kontennya sangat menarik. Kita akan bahas laki-laki ya. Apa yang mau kita bahas dari laki-laki ya kan? Biasanya kan yang gak akan ada habisnya ketika dibahas adalah wanita, pacaran gitu ya. Masalah-masalah sosial yang gitu-gitu kan gak akan habis dibahas. Tapi hari ini kita akan bahas laki-laki gitu ya. Karena ini sangat menarik karena banyak cewek yang gampang kelepek-kelepek sama laki-laki dengan hal kecil atau hal sepele atau cuman karena apanya doang gitu. Nah ini dia kelemahan cewek ketika melihat cowok ya kan. Padahal laki-laki itu kan sama aja gitu. Sama aja tuh maksudnya punya ndas, punya tangan, punya sikil ya kan. Manoe satu tok, ndoke loro, mungkin ndoke double gitu kan. Ya punya perut, punya... Pokoknya kondisinya seperti itu aja gitu. Tapi apa yang bikin cewek ini tuh sampai kelepek-kelepek gitu ya? Pasti karena yang pertama nih, selain good looking, selain nanti masalah tetek bengek burin-burinnya gitu ya, entah dia naik mobil apa, entah orang tuanya siapa dan lain-lain. Yang bikin cewek itu kelepek-kelepek, yang bikin cewek itu tiba-tiba melemah imannya. Pertama, karena cowok ini pakai gelang atau pakai jam tangan, biasanya seperangkat gitu ya, gelang atau jam tangan, simple ataupun warna-warni ataupun jarang ditemui di pasaran ataupun manik-manik, tapi ketika dipakai dia tuh kayak ngeblend sama auranya dia, ngeblend sama mix and match bajunya, dan gelangnya tuh jadi nggak norak dan itu terlihat bagus. Terlihat laki-laki ini tuh tingkat kegantengannya nambah cuman karena pakai gelang, cuman karena pakai jam tangan. Ya itu anehnya. Tapi aku nggak tahu kalau cowok kadang pakai nggak harus gelang kain atau nggak harus gelang yang kayak gini, ya kan? Biasanya tuh ada gelang-gelang cowok tuh kayak manik-manik yang beli di Jogja, di Malioboro itu loh, kayak gitu. Atau gelang rantai, atau gelang manik-manik, misal walaupun warna-warni gitu ya, tapi kalau dipakai dia tuh kayak kok bagus ya, kok dipakai dia jadi keren ya, ih kok lucu ya. Padahal kalau dilihat wajahnya nggak ganteng-ganteng amat, nggak manis-manis amat, ya udah standar aja gitu ya. Cuman dia pinter styling rambut ya, bersih gitu kan, wangi dan lain-lain. Tapi karena dia ada tambahannya pakai gelang ini kok jadi ada bedanya ya, jadi gemes ya, kok lucu ya. Kayaknya tuh kalau aura cowok pakai gelang tuh kayak ada aura tersendiri, kayak ada kepribadian tersendiri. Wah ini anaknya rajin, bersihan atau gimana, atau nyentrik atau estetik yang kayak gitu-gitu. Nah iman cewek akan melemah ketika melihat cowok pakai gelang atau jam tangan yang simple, polos, ataupun jarang orang berani pakai itu, tapi dipakai dia jadi cocok. Serem ya, padahal cuma perkara gelang gitu ya. Padahal gelangnya ya udah gelang-gelang biasa, kadang gelang adiknya dipakai gitu kan, atau gelang dari mamahnya dipakai gitu ya, atau gelang dari sepupunya, kakek buyutnya dan lain-lain turun-temurun ke dia dipakai gitu ya. Tapi kesannya tuh jadi ada sesuatu yang beda gitu dari manusia ini gitu kan ya, nggak, cewek-cewek ngaku aja ya cuman gara-gara apa? Gelang. Selanjutnya selain gelang ya, ornamen-ornamen yang ditambahin para laki-laki ini tuh kadang bikin cewek kelepek-kelepek, deg-degan, kayak berasa lagi lihat idolnya, lagi lihat idolanya. Selain gelang itu ada kacamata. Kacamata itu mempengaruhi gitu ya. Kadang ada beberapa model kacamata yang membuat kita jadi terlihat culun, jadi terlihat galak, jadi terlihat tua, jadi terlihat kayak anak kecil, jadi terlihat ganteng, cantik, cool, yang kayak gitu-gitu. Nah ada beberapa bentuk kacamata yang dipakai laki-laki itu bikin cewek kelepek-kelepek juga. Biasanya itu frame-nya yang tipis, polos. Biasanya cewek-cewek yang kelepek-kelepek itu karena bentukannya itu kayak laki-laki yang malu-malu kucing, jinak-jinak merpati gitu ya. Diam-diam menghanyut
menakutkan gitu. Kayak rasanya tuh kalau di luar culun ntar di dalam kamar gimana gitu, udah beda cerita gitu ya. Itu biasanya yang gagangnya tipis, yang polos-polos aja gitu ya, atau justru yang bentukannya tuh lebih ke stainless, yang kayak besi-besi stainless gitu, warnanya mungkin emas atau rata-rata emas ya, jarang yang silver. Biasanya cowok lebih memilih untuk hitam dop, bukan hitam meling, atau ada juga yang hitam meling, tergantung sih ya. Ada beberapa frame kacamata yang bikin image kayak gitu. Aneh ya, aneh loh ini ya kacamata dan gelang ini ya kan. Mungkin itu juga bisa ditunjang sama bentuk rambutnya ya kan, baju yang dia pakai gitu ya, tempat, topik obrolannya kayak gitu-gitu juga menunjang. Tapi kacamata itu eye catchingnya cewek pertama kali, wah ih gelangnya masuk nih sama jamnya gitu ya, pakaiannya oke nih, aduh pakai kacamata, rambutnya diginiin, wah alamat ya kan. Selain itu, selain gelang kacamata nih ya, ini udah umum ada di mana-mana. Ketika cowok memakai kaos polos warna hitam, kegantengannya nambah. Aku juga nggak tahu itu kenapa. Sampai kadang ada beberapa cowok yang isi lemarinya hitam semua. Bajunya, celananya, celana pendek, baju lengan pendek, baju lengan panjang, kemeja semuanya hitam. Gak ada bergambar, gak ada corak lain, semuanya hitam. Sampai dikira rak tau wados, rak tau ganti kelambi, pokoknya semuanya hitam. Tapi kalau laki-laki jarang ya dikira gak pernah mandi karena bajunya hitam semua. Kalau cewek kemungkinan besar iya, tapi kalau cowok jarang. Dan kalau pakai, aku gak tahu deh ini kenapa sih aura baju hitam di cowok tuh kayak masuk banget gitu loh. Kalau kulitnya cerah ya jadinya bersih, enak dilihat. Kalau kulitnya agak gelap tuh jadi maco banget gitu ya. Apalagi biasanya disambung atau dicampur sama celana yang warna-warna pastel gitu ya, atau celana jeans sobek gitu yang warna jeans terang atau jeans gelap. Aku nggak tahu deh laki-laki kalau udah pakai celana jeansnya sobek-sobek yang warnanya terang gitu ya, abu-abu biru terang gitu, terus kaosnya hitam agak dilinting tuh kayak ada aura tersendirinya gitu. Iya nggak sih cewek-cewek sadar akan hal itu nggak? Aku nggak tahu nih cowok-cowok tuh dapat kayak gitu tuh dari mana gitu ya. Pokoknya yang polos-polos gitu ya, bukan warna-warni tapi warna-warna monokrom, putih atau hitam, atau warna-warna kayak kuningnya kuning salem, kuning yang adem di mata, nggak yang nyeter, nggak yang menyakitkan mata gitu ya. Itu kegantengannya biasanya nambah dan bikin cewek-cewek kilaf gitu. Bahkan ada beberapa meme yang kayak artis siapa pakai kaos hitam tuh udah langsung nanti captionnya wis aneh-aneh wis pokoknya gitu deh. Lanjut ya, selain itu ada anjing tetangga nih, guguk ya, kasihan kucingku nggak bisa meong, dia bisu ya nggak. Astagfirullah, kisah gambari Mas Bagus tuh. Oke, lanjut ya. Selain tadi yang udah outfit ya, semua yang tambahan nempel ke tubuh ya, kali ini bukan yang tambahan tapi asli dari Tuhan gitu ya, alis tebal ya. Laki-laki kalau alisnya tebel, seenggaknya nggak usah tebel deh. Aku tuh bingung, aku iri juga sama laki-laki, kenapa banyak laki-laki yang alisnya itu udah berbentuk bagus, bukan yang jerawat berantakan dan sebagainya, enggak, tapi kayak udah garis bagus gitu. Bahkan ada beberapa laki-laki yang tebel ngebentuk gitu ya alisnya, jadi nggak usah harus dicukur-cukur, nggak usah harus digambar-gambar gitu ya. Apalagi kalau alisnya tebal hitam gitu ya, bentuknya bagus gitu, agak jengat sih, bukan ke atas tapi jengat gitu ya, itu kelepek-kelepek sih. Udah alisnya tebal gitu ya, mukanya bersih gitu kan, dadanya bidang, tangannya berotot, uratan, aduh. Traveling bunda, siapa bilang cowok doang yang bisa traveling ya kan, pikirannya cewek juga bisa gitu loh ya. Lihat cowok gitu ya datang alisnya tebel rapih gitu ya. Ada beberapa orang yang suka rapi, ada yang suka berantakan gitu ya. Kalaupun berantakan tuh tapi tetap kesannya rapih, aneh deh. Suka bingung gitu ya laki-laki berantakan tapi kesannya rapih, enak dilihat gitu ya. Apalagi wangi gitu ya, nggak bau apek, nggak bau ketek gitu. Pakainya kaos hitam, celananya sobek-sobek, habis itu alisnya tebel. Lanjut ya, selain alis, dada bidang dan tangan berurat, apalagi selain alis yang tebel, ada juga cowok itu yang bikin cewek kelepek-kelepek kalau rambutnya tuh agak berantakan, tapi itu masih enak dilihat. Berantakannya tuh kayak di styling, kayak cuma digini-giniin doang, berantakan tapi tuh enak dilihat gitu loh. Rasanya tuh kita kayak pengen tambah ngaca-ngaca, ngerti kan? Selagi kalau ditambah cowoknya itu tuh lagi keringetan gitu, lagi olahraga, lagi futsal gitu, terus keringetan. Rasanya tuh kita kayak pengen lari gitu sambil bawa ini lap handuk gitu ya, sama air minum terus dilapin gitu kan. Tapi rata-rata ya cowok itu jarang bau ketek. Kayak kalau keringetan tuh tetep baunya bukan bau ketek, bukan bau got, nggak enak. Bau got. Bukan bau ketek yang nggak enak, tapi tetep bau badan yang
enak, aneh deh, aku nggak paham itu. Beda cerita nih aku baru resik-resik omah, ngumbai, nyapu, ngepel gitu ya. Wah wis ambune kok batang. Terus selanjutnya ya kan udah keringetan, rambutnya agak berantakan gitu ya. Ditunjang lagi dengan outfit yang oke. Jadi dia ngerti nih bentuk tubuhnya. Kita nggak bisa nih nyalahin kayak misal aku tuh dari pinggang ke bawah tuh kan gede. Kita nggak bisa nyalahin bentuk tubuh manusia karena emang itu udah kodratnya, ya kan. Kalau kamu mau ya kamu harus ngerti dulu tubuhmu itu seperti apa, bentuknya gimana, ya kan. Cocoknya tuh dimasukin warna-warna apa, bentuk potongan kain yang seperti apa. Nah bagus lagi yang tambah bikin cewek itu melayang-layang, kelepek-kelepek dan pikirannya traveling. Kalau cowok itu bisa mix and match baju. Kalau cowok itu nggak cuman main aman doang, kalau cowok itu nggak cuman taunya kaos sama celana jeans doang, tapi dia bisa combine kayak kaos dikasih outer atau sweater atau hoodie atau celana kain yang diapain sama dia gitu ya. Jadi bisa mix and match baju. Jadi pakaiannya nggak cuman itu aja. Jadi kalau mau diajak ke mall, diajak nongkrong itu dia stylingnya tuh beda-beda gitu. Pakai bajunya tuh beda-beda, feelnya tuh beda-beda, rambutnya. Pokoknya keseluruhan dari laki-laki itu sebenarnya menunjang gitu ya. Lebih menunjang lagi kalau emang dia dari sononya badannya udah oke gitu. Kalaupun belum oke ya pinter-pinternya manusia ini mengerti tubuhnya dan tahu harus pakai baju apa atau celana apa gitu ya. Yang jelas cowok itu harus wangi, itu yang bikin wanita kelepek-kelepek. Kenapa tadi aku bilang kalau cowok keringetan itu tetap wangi? Nah disitulah nilai plusnya cowok ya. Itu yang bikin cewek itu kelepek-kelepek ya kan, melayang-layang gitu ya, pikirannya traveling kemana-mana karena dia keringetan tetap wangi. Itu bawaannya tuh kayak nggak apa-apa deh kamu keringetan tapi aku pengen cium. Udah gitu rasanya, aneh ya, pikiranku tolong kondisikan ya kan gitu. Dan terakhir ini yang cewek gak akan mau ngelepasin gitu ya, akan terkintil-kintil sama kamu ketika ada cowok yang gak ninggalin pas sayang-sayangnya, yang gak bajingan seperti itu, yang gak tiba-tiba selingkuh, yang gak tiba-tiba ghosting dan sebagainya gitu ya. Intinya cowok setia, setia, bukan setia tapi bertanggung jawab. Seenggaknya kalau emang dia bukan jodohmu jelasin baik-baik gitu. Tapi teman-teman, untuk mendapatkan laki-laki yang seperti ini, yang bisa bikin kita traveling kemana-mana pikirannya, kita anggap aja itu sebuah standar ya kan, yang ditentukan oleh kita sendiri gitu ya. Hati-hati menentukan standar, karena semakin tinggi standarmu semakin sulit kamu mendapatkan laki-laki ya kan. Kamu juga harus sadar diri juga posisimu di mana, kamu seperti apa, dari keluarga yang seperti apa, fisikmu seperti apa, kamu punya soft skill yang kayak gimana gitu ya. Kamu harus sadar diri juga, jangan sampai kamu hilang kesadaran gitu ya, tambah nggak tahu diri, bentukan kayak aku tapi berharap punya calon suami kayak siapa, Justin Bieber misal, rapopo dudo wis, yang penting Justin Bieber. Enggak ya, jangan kayak gitu. Prinsipnya gini aja, kalau misalnya kalian udah terlalu sulit dapet jodoh, itu berarti kalian yang terlalu pemilih gitu ya. Kesempurnaan itu nggak bisa didapat tiba-tiba tapi dibikin. Kita nggak bisa dapet cowok yang sesuai apa yang kita mau. Kayak dia harus baik, ngerti aku, terus nggak egois, nggak marah-marah, gajinya oke, pengertian, rak wedoan, ya kan, mau bersih-bersih rumah, mau bantuin aku ngurus anak dan lain-lain. Banyak banget nih, sedangkan kamu tuh anak yang keset ya toh, ento tejek mambu gitu kan, rak gelem ngosek WC dan sebagainya, nggak mungkin ya. Jadi perhatikan standarmu baik-baik, gak usah ketinggian masang standar gitu ya. Kalau kamu mau standarmu tinggi ya kamu juga harus berjuang untuk mencapai standar itu sendiri. Begitu sih teman-teman. Jadi semangat buat kalian yang masih jomblo untuk dapat jodoh. Tenang, jodoh di tangan Tuhan. Kalian sudah ditetapkan jodohnya dari lahir gitu ya. Tetap nyari aja gitu dan tetap bertanggung jawab pada setiap pasangan yang sedang kamu pacari sekarang. Sama satu lagi, cewek-cewek harus ingat, jangan pernah nyari pacar cuman karena ganteng aja. Karena biasanya rata-rata cowok yang ganteng doang, bener-bener ganteng doang, itu akhlaknya nggak ada dan dia terlalu bangga dengan kegantengannya. Aku ganteng bisa dapet cewek manapun gitu ya. Tapi masa depannya belum terjamin. Begitu teman-teman. Jadi kalau milih pasangan itu benar-benar kompleks, gak cuman ganteng doang, gak cuman bisa kerja doang, gak cuman sugih doang, tapi harus yang lain-lainnya kamu perhatiin. Begitu. Semangat menjalani hidup teman-teman. Don't forget to like, comment, and share videonya teman-teman kalian. Jangan lupa cek description box and see you in the next video. Bye. It's just right, I can't explain.